Aku minta cerai pada suamiku karena selingkuh dan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Anissa. Anissa, istri setia yang hidup bahagia bersama Firman, harus menghadapi kenyataan pahit saat suaminya ketahuan berselingkuh dan terlibat korupsi. Pengkhianatan itu menghancurkan dunia mereka. Tapi, sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit Jakarta masih berwarna jingga ketika Anissa membuka jendela kamar, membiarkan udara pagi masuk dan menggantikan aroma pengap AC semalaman. Dari kejauhan, suara burung camar dan gemericik air dari kolam ikan kecil di taman belakang menambah ketenangan yang selalu ia rindukan setiap pagi. Ia menatap cermin besar di sisi lemari dan tersenyum kecil. Rambutnya yang panjang dikuncir sederhana. Wajahnya tanpa riasan namun bersih dan segar. Ia bukan tipe wanita yang suka berdandan berlebihan. Firman sendiri pernah bilang, "Aku suka kamu apa adanya. Waktu kamu di dapur, pakai daster dan bau tumisan, kamu tetap kelihatan cantik." Ucapan itu selalu Anissa kenang. Bahkan setelah 5 tahun menikah, ia masih mengingat setiap detail bagaimana Firman menyatakan cinta, bagaimana mereka merancang pernikahan sederhana di halaman belakang rumah orang tua Anissa, dan bagaimana Firman menggenggam erat tangannya saat ijab kabul diucapkan. Hidup mereka memang tak selalu mewah sejak awal. Anissa tumbuh dari keluarga menengah yang sederhana. Ayahnya seorang guru SMA yang jujur dan keras, ibunya ibu rumah tangga yang tegas namun penyayang. Sementara Firman, anak bungsu dari 4 bersaudara, dibesarkan dalam lingkungan yang lebih keras, di mana hidup harus diperjuangkan dengan tangan sendiri. Mereka bertemu dalam dunia kerja, jatuh cinta dalam kesederhanaan, dan menikah tanpa banyak janji manis, kecuali satu, bahwa mereka akan saling setia dalam susah maupun senang. Dan kini, 5 tahun kemudian, semua tampak seperti bukti dari doa-doa yang dikabulkan. Firman telah menjadi manajer di salah satu perusahaan konsultan finansial ternama. Gajinya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih. Rumah yang mereka tinggali berada di komplek yang tenang dan terjaga. Tidak terlalu mewah tapi elegan, dengan taman kecil dan dapur yang selalu bersih. Anissa, setelah memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai akuntan, mulai mengisi hari-harinya dengan bisnis hampers dan dekorasi rumah. Semua dilakukan dari rumah, dibantu oleh satu staf kepercayaan yang datang seminggu 3 kali. Bisnisnya mulai berkembang. Ia dikenal di lingkaran sosial media ibu-ibu kompleks sebagai Bu Anissa yang kreatif dan rapi. Bahkan beberapa produknya pernah diliput oleh akun dekor rumah terkenal di Instagram. Tapi yang paling membahagiakan dari semuanya adalah Firman. Lelaki yang dulu berjanji akan membuatnya bahagia, masih tampak seperti lelaki yang sama. Perhatian, romantis, penuh kejutan kecil yang selalu membuat hati Anissa hangat. "Selamat pagi, istri cantikku," kata Firman suatu pagi, membungkus tubuh Anissa dari belakang saat ia sedang mencuci beras. Anissa tersenyum, meletakkan baskom ke bak cuci, lalu menoleh, "Kamu nggak buru-buru hari ini? Masih bisa peluk-peluk dulu, kan?" Firman terkekeh, mencium lehernya sekilas. Kebahagiaan kecil seperti itu terasa begitu nyata. Dan Anissa, perempuan yang mudah bersyukur, selalu mencatat setiap momen kecil itu di dalam hatinya. Ia sering menulis di jurnal, "Hari ini Firman pulang bawa martabak. Katanya dia lihat aku ngelike foto martabak di Instagram." Atau, "Hari ini Firman ngasih aku bunga mawar 1 tangkai. Katanya karena aku kelihatan sedih kemarin malam." Bagi Anissa, Firman bukan hanya suami, tapi juga sahabat, partner hidup, dan alasan ia percaya pada cinta. Namun, seperti langit yang bisa berubah gelap meski awalnya cerah, perlahan bayangan-bayangan mulai menyelinap di balik kebahagiaan itu. Hal-hal kecil yang semula ia anggap sepele mulai muncul dan mengganggu pikirannya.
Firman yang dulu selalu terbuka soal pekerjaan, kini mulai tertutup. Ponselnya kini selalu dalam mode Do Not Disturb. Ia sering membawa ponsel ke kamar mandi, dan jika Anissa mencoba mendekat saat ia sedang bermain ponsel, Firman akan cepat-cepat menguncinya. Privasi kantor. Sayang. Klien-klienku orang penting. Begitu alasannya. Anissa ingin percaya. Dan ia memang mencoba. Tapi lama-lama, kejanggalan itu bukan hanya sekali dua kali. Firman mulai sering pulang larut malam. Pernah suatu malam, ia pulang pukul 11 malam dengan wajah lelah. Dan saat Anissa membuka pintu, aroma parfum wanita tercium samar dari bajunya. Bukan aroma dirinya, dan bukan juga wangi sabun hotel tempat biasa Firman menginap saat dinas luar kota. Anissa hafal betul semua aroma itu. Maaf ya, lembur tadi sama tim marketing. Kita ngejar tender besar, kata Firman. Anissa hanya mengangguk, mencoba menelan gelisahnya bersama teh hangat yang ia seduh. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif. Ia benci pertengkaran. Dan ia takut kalau semua ini hanya perasaannya saja. Namun, naluri seorang istri, apalagi yang mencintai sepenuh hati, sulit dibohongi. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang membuat Anissa terdiam sangat lama di depan ruang keluarga. Hanya karena sebuah nama yang muncul di layar ponsel Firman. Dinda sayang. Jantung Anissa berdetak tak karuan. Wajahnya pucat. Matanya tak berkedip. Seolah semua darah mengalir ke kakinya, membuat tubuhnya lemas seketika. Ia tahu nama itu. Dinda adalah karyawan baru yang disebut Firman beberapa minggu lalu. Anak baru, cakep, tapi kurang teliti, katanya sambil lalu. Dan kini, nama itu muncul dengan label, sayang, diikuti emoji hati merah. Bukan sapaan biasa. Bukan juga hubungan kerja. Anissa tahu itu. Tapi ia tidak segera membangunkan Firman. Ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menatap layar itu lama sekali. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang begitu nyata. Dunia yang sempurna yang ia rawat dengan sepenuh cinta mulai retak tanpa suara. Kebahagiaan yang ia banggakan selama ini ternyata menyimpan luka yang tak terlihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa mengunci diri di kamar mandi, duduk di atas penutup kloset, dan menangis dalam diam. Tak ada teriakan. Tak ada drama. Hanya air mata yang jatuh tanpa henti, mengalir bersama keyakinannya yang perlahan mulai goyah. Ia tidak tahu akan bagaimana nanti. Ia tidak tahu apakah semua ini bisa diperbaiki atau justru akan hancur tak bersisa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, cinta yang ia jaga mati-matian, tidak akan pernah cukup jika hanya ia yang berjuang sendirian. Dan di balik senyum pagi harinya esok, akan tersembunyi satu tekad yang baru, menemukan kebenaran dengan caranya sendiri. Minggu demi minggu berlalu, dan perubahan itu semakin nyata. Jika sebelumnya hanya berupa firasat, kini mulai menjelma menjadi tanda-tanda yang tak lagi bisa dibantah. Firman bukan lagi pria yang sama. Ia mulai jarang tersenyum pada Anissa. Tak ada lagi pelukan hangat dari belakang saat Anissa memasak. Tak ada lagi sarapan bersama sambil membahas rencana akhir pekan. Rumah itu terasa dingin meski cuaca di luar panas menyengat. Setiap hari Firman pulang lebih malam. Kadang lewat jam 10, kadang bahkan mendekati tengah malam. Alasannya selalu sama. Lembur, rapat dadakan, klien penting. Anissa mencoba mengerti, seperti biasa. Tapi setiap kali ia menunggu sambil memandangi jam dinding yang berdetak lambat, ia merasa seperti orang bodoh yang menggantungkan harapan pada keajaiban yang makin hari makin pudar. Pernah suatu malam, Firman pulang dalam keadaan mabuk. Itu pertama kalinya. Anissa kaget. Tak pernah melihat suaminya dalam kondisi seperti itu. Firman menjatuhkan kunci di lantai, menabrak kursi, dan hanya terkekeh saat Anissa membantunya duduk di sofa. Firman, kamu kenapa? Tanyanya, panik. Capek, sayang kerjaan gila banget akhir-akhir ini.
Jawab Firman sambil menyandarkan kepala di punggung sofa. Matanya setengah tertutup, napasnya berat. Tapi yang paling membuat Anissa terpaku adalah aroma tubuhnya. Wangi parfum perempuan yang lembut dan asing. Bukan aroma sabun hotel atau deterjen, tapi wangi elegan seperti milik wanita dewasa. Terlalu berbeda untuk diabaikan. Terlalu asing untuk dianggap kebetulan. Malam itu Anissa tidak tidur. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, memeluk dirinya sendiri. Perlahan, bayangan masa lalu yang penuh tawa dan kehangatan terasa semakin jauh. Seperti mimpi yang ditelan pagi. Pagi harinya, saat Firman pergi mandi, Anissa mengambil ponselnya. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengintip ponsel suaminya. Ia tahu itu bukan hal yang baik. Tapi kecurigaan yang tumbuh tanpa jawaban justru lebih menyakitkan daripada kebenaran, seburuk apapun itu. Ponsel Firman terkunci dengan kode pola. Biasanya, Firman membuka ponsel tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Tapi kini ia menyembunyikannya seperti menyembunyikan aib. Anissa menatap layar itu lama. Lalu dengan tangan gemetar, ia mencoba pola yang ia duga masih sama. Huruf A, yang ia tahu dulu adalah singkatan dari Anissa. Sekali gagal, ia coba lagi. Dan pada percobaan ketiga, layar terbuka. Hatinya berdegup kencang. Ia membuka aplikasi pesan. Ada satu nama yang membuat tubuhnya kaku. Dinda. Pesan terakhir berbunyi. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Hari ini kamu wangi banget. Tahu gak sih? Disertai emoji senyum malu dan hati merah. Anissa membaca pesan itu berulang kali. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia terus menggulir layar. Ada foto selfie Dinda, mengenakan blazer pink, berpose manja di depan kaca. Ada juga pesan Firman membalas. Kamu juga bikin aku susah fokus di kantor, Din. Lalu pesan-pesan lainnya yang terlalu mesra untuk sekadar rekan kerja. Anissa menutup ponsel pelan. Tangannya dingin. Ia berdiri, berjalan menuju dapur seperti biasa, menyeduh teh, lalu duduk di kursi taman belakang. Tapi hari itu, tehnya tidak ia minum. Ia hanya menatap kosong, sesekali mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti panggung sandiwara. Anissa mulai berhenti bertanya, bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena hatinya terlalu sakit untuk mendengar lebih banyak kebohongan. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapa dengan senyum tipis, lalu kembali tenggelam dalam rutinitas. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan bara yang perlahan tumbuh. Ia mulai mencatat. Setiap hari Firman pulang jam berapa, dalam keadaan seperti apa, mengenakan baju apa, mencium aroma apa. Ia menyimpan tangkapan layar pesan-pesan Dinda, foto-foto, dan detail kecil lainnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Karena sesuatu dalam dirinya mengatakan badai besar sedang menuju rumah tangga mereka. Dan benar saja. Suatu malam, Firman berkata, aku mungkin ada dinas luar kota minggu depan. Ke Bandung. 2 malam. Anissa mengangguk pelan. Sendiri? Firman terdiam sepersekian detik. Enggak, sama beberapa orang tim. Ada anak baru juga, Dinda, dia ikut. Hati Anissa mencelos. Tapi wajahnya tetap tenang. Oh, Dinda ikut juga ya? Firman melirik cepat ke arah Anissa. Iya, sekalian training lapangan. Kenapa? Enggak, cuma tanya. Tak ada nada mencurigakan di suara Anissa. Tapi di dalam dirinya, perang sudah dimulai. Malam sebelum keberangkatan Firman ke Bandung, Anissa berdiri lama di depan lemari. Ia tidak menangis, tidak marah. Tapi ia tahu, malam itu mungkin akan menjadi malam terakhir ia bisa menatap wajah suaminya tanpa rasa muak. Ia lalu mengambil satu koper kecil dari gudang. Di dalamnya, ia mulai mengemas barang-barang pribadinya. Bukan untuk pergi,
tapi untuk berjaga. Karena ia sadar, cinta itu tidak cukup jika hanya ia yang setia. Dan kepercayaan bukanlah tali yang bisa diikat sepihak. Jika salah satu menariknya terlalu jauh, yang tersisa hanya luka. Anissa belum memutuskan apa yang akan ia lakukan. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan tinggal diam. Dan cinta, sebesar apapun, harus tahu kapan harus melepaskan. Jika kebohongan telah menjadi isi dari setiap napas di antara mereka. Nama itu datang bagai petir di siang bolong. Nindi. Bukan Dinda seperti yang sebelumnya Anissa temukan di ponsel Firman. Ini nama baru, dan lebih mengejutkan lagi. Anissa mendengarnya bukan dari Firman, bukan dari pesan di ponsel, tapi dari sahabatnya sendiri, Lina, yang bekerja di divisi keuangan di kantor yang sama dengan Firman. Lina menghubunginya lewat pesan singkat siang itu. Lina, Nis, aku nggak enak ngomong ini. Tapi akhir-akhir ini, Firman kelihatan sering bareng sama karyawan baru di marketing. Namanya Nindi. Mereka kelihatan terlalu dekat. Anissa membaca pesan itu berulang-ulang, dadanya terasa sesak. Bukan karena fakta bahwa Firman mungkin dekat dengan perempuan lain lagi, tapi karena nama Nindi sama sekali tak muncul dalam ponsel Firman. Seolah, perselingkuhan itu kini telah bertambah dalam, lebih rapi, lebih diam-diam, lebih mengerikan. Malamnya, Anissa tak langsung menanyakan hal itu kepada Firman. Ia tahu, Firman pandai bersilat lidah. Satu pertanyaan saja, dan pria itu akan membuatnya merasa bersalah karena tidak percaya pada suami sendiri. Jadi ia memutuskan untuk diam, namun matanya terbuka lebar. Beberapa hari kemudian, Lina kembali menghubungi Anissa. Kali ini dengan nada lebih serius. Lina, Nis, aku melihat sendiri Firman dan Nindi makan berdua di luar kantor. Jam kerja. Mereka duduk di pojokan, ketawa-ketawa. Nindi nyolek-nyolek lengan Firman. Tangannya lama banget di situ. Dan Firman, ya ampun, dia senyum kayak cowok jatuh cinta. Anissa membaca pesan itu di kamar mandi, dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Namun wajahnya tetap tenang saat keluar dan melihat Firman sedang duduk santai di ruang tamu, memainkan ponselnya, tertawa kecil melihat layar. Mungkin sedang membalas pesan. Mungkin dari Nindi. Atau Dinda. Atau entah siapa lagi. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Anissa merasa bukan hanya dikhianati, tapi juga dibodohi. Seolah ia istri yang hanya sekadar pelengkap status. Penjaga rumah yang tugasnya hanya memastikan semuanya tetap berjalan baik saat Firman sibuk bermain di luar sana. Hari berikutnya, Anissa menyusun rencana. Ia tahu, kebenaran tidak akan datang sendiri jika ia hanya diam. Jadi ia mengajak Lina bertemu di sebuah kafe dekat kantor. Lina datang membawa beberapa foto yang diambil diam-diam. Anissa menatapnya dengan tatapan tak percaya. Di foto itu, Firman duduk berdua dengan perempuan berambut panjang, kulit kuning langsat, dan dandanan profesional. Mereka duduk di kafe yang sama dengan tempat Anissa dan Firman pernah merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ini Nindi, kata Lina pelan. Anissa hanya menatap foto itu tanpa berkata apa-apa. Matanya mengamati cara Nindi menatap Firman, tangan mereka yang nyaris bersentuhan di meja, dan senyum Firman yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Orangnya pintar, cantik, supel. Banyak yang suka dia di kantor. Tapi, dia kayak punya magnet buat cowok-cowok. Dan entah kenapa, Firman tuh ya, kayak kecantol. Lanjut Lina. Anissa menghela napas pelan. Ada luka yang tak bisa ia jelaskan. Luka yang bukan karena wajah Nindi lebih cantik atau tubuhnya lebih ramping. Tapi karena Firman memilih menunjukkan senyum terindahnya pada perempuan lain. Bukan pada istri yang menemaninya dari awal karir, dari titik nol. Malam itu, Anissa kembali duduk di taman belakang rumah, menggenggam foto-foto itu. Ia tak menangis lagi. Tangis sudah kering. Yang tersisa hanya satu hal, tekad. Esoknya, Anissa berpura-pura mengantar makanan ke kantor Firman.
ia datang tanpa pemberitahuan, mengenakan blus sederhana dan celana panjang krem. Tidak menor, tidak mencolok, tapi cukup pantas sebagai istri yang mengunjungi suaminya. Di lobi kantor, ia bertemu dengan satpam yang menyapanya dengan sopan. "Ibu Anissa ya? Wah, sudah lama nggak main ke sini." Anissa tersenyum. "Iya, mau nganter makanan aja." "Firman ada?" Satpam mengangguk. "Ada, Bu. Tadi bareng Bu Nindi, karyawan baru. Mungkin di pantry. Mau saya antarkan?" Anissa menahan diri agar wajahnya tetap tenang. Ia menggeleng. "Biar saya jalan sendiri." "Terima kasih ya, Mas." Langkahnya menyusuri koridor lantai 3 dengan degup jantung yang tidak karuan. Suara-suara tawa dari arah pantry terdengar jelas. Dan saat ia mendekat, ia melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Firman dan Nindi berdua berdiri berdekatan. Nindi sedang menuangkan kopi, Firman memegang muk sambil bercanda. Tawa mereka ringan, penuh kenyamanan. Tawa yang sudah lama tak terdengar di rumahnya. Anissa tidak langsung menyapa. Ia hanya berdiri dari kejauhan, menyaksikan dua orang yang tampak seolah tak punya beban dunia. Lalu perlahan ia berbalik, dan pergi meninggalkan kantor tanpa berkata apa-apa. Malamnya, Firman pulang seperti biasa. Bahkan lebih awal dari biasanya. Anissa menyambut dengan senyum kecil dan menyodorkan makanan favoritnya. "Aku ke kantor tadi siang," ucap Anissa sambil menaruh sendok di meja. Firman terhenti. "Oh ya? Kenapa gak bilang?" "Pengen kasih kejutan." Firman tertawa kecil. "Maaf ya, aku keluar bentar tadi siang. Ada rapat mendadak." Anissa menatapnya. "Rapat di pantry?" Firman diam. Ia menelan ludah. Wajahnya seketika berubah. "Aku lihat kamu dan Nindi," lanjut Anissa. Kali ini nadanya datar namun tajam. "Kalian tertawa. Sangat akrab. Bahkan lebih akrab daripada kamu denganku di rumah." "Sayang, itu bukan." "Aku nggak butuh penjelasan, Firman," potong Anissa tegas. "Aku hanya ingin tahu, ada berapa banyak perempuan dalam hidupmu yang aku belum tahu namanya?" Firman menunduk, tak menjawab. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Anissa merasa tidak lagi takut kehilangan. Karena nyatanya, cinta yang ia pertahankan selama ini telah lebih dulu pergi. Dan mungkin, sudah saatnya ia mengejar sesuatu yang lebih berharga, harga dirinya sendiri. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut merasakan kehancuran hati yang belum terjadi, tapi segera akan. Di dalam mobil yang terparkir di seberang restoran mewah kawasan pusat kota, Anissa duduk dengan tangan menggenggam erat setir. Matanya tajam mengawasi pintu masuk restoran. Dadanya sesak oleh gelombang perasaan yang datang silih berganti. Takut, marah, ragu, dan luka yang nyaris tak bisa ditanggung. Sudah seminggu ia memendam rencana ini. Sejak kejadian di kantor Firman, Anissa tahu, diam bukan lagi pilihan. Ia butuh kebenaran, bukan versi Firman yang selalu manis di lidah namun pahit di kenyataan. Maka ia menyewa jasa ojek online untuk mengikuti mobil Firman diam-diam beberapa hari. Hasilnya, sebuah pola yang perlahan terbentuk. Firman rutin menyambangi tempat ini setiap malam Kamis. Kadang sendiri, kadang berdua. Tapi malam ini Anissa melihat langsung, Firman dan Nindi turun dari mobil yang sama. Nindi tampak anggun mengenakan gaun merah marun selutut, rambutnya tergerai indah, dan lengan Firman yang, tanpa ragu, merangkul pinggang perempuan itu saat mereka masuk restoran. Anissa memotret mereka dari dalam mobil. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap fokus. Ia memastikan wajah Firman dan Nindi terlihat jelas. Tidak ada lagi kata, salah paham. Tidak ada lagi ruang bagi penjelasan. Ia menunggu. Detik terasa seperti jam. Hujan terus mengguyur kaca mobil,
memburamkan pandangan seolah-olah memberi isyarat agar Anissa tidak melihat apa yang seharusnya tak ia lihat. Tapi Anissa memilih menatap, menelan pil pahit itu dengan sadar. Hingga hampir 2 jam kemudian, ia melihat mereka keluar dari restoran. Dan itu belum selesai. Firman menggenggam tangan Nindi dengan lembut saat membukakan pintu mobil. Lalu mobil mereka melaju, dan Anissa pun mengikuti. Jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Jalanan malam basah dan licin. Namun Anissa tetap mengekor di belakang, tak ingin kehilangan jejak. Mobil Firman berhenti di pelataran hotel bintang 4 yang cukup terkenal. Anissa menahan napas. Kumohon, jangan ke situ. Namun harapannya hanyalah harapan kosong. Firman keluar dari mobil dan mengitari kap depan, membukakan pintu untuk Nindi seperti seorang pria sejati. Mereka berbincang sebentar, lalu berjalan masuk ke lobi hotel bersama. Tidak berjarak, tidak sembunyi. Seolah mereka adalah pasangan sah. Anissa meraih ponsel dan memotret mereka lagi. 3 kali. Cukup untuk membuktikan apa yang selama ini hanya ia rasakan di dada. Ia ingin menerobos lobi. Ingin berteriak. Ingin menampar wajah lelaki yang dulu bersumpah akan setia hingga maut memisahkan. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya lumpuh. Pandangannya kabur. Dunia di sekitarnya terasa menghilang, menyisakan hanya satu suara dalam kepalanya. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Anissa bersandar di kemudi, menutup wajah dengan tangan. Tangisnya tumpah tanpa suara. Tak ingin didengar siapapun. Hanya disaksikan oleh hujan malam dan kamera ponsel yang kini menyimpan bukti paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa jam kemudian, Anissa pulang dengan kepala kosong. Rumah terasa dingin dan hampa. Semua kenangan yang dulu memenuhi ruang itu kini berubah menjadi serpihan kaca yang siap melukai kapan saja. Ia berjalan ke kamar, membuka laptop, dan memindahkan semua foto dari ponsel ke folder baru. Bukti pengkhianatan. Ia menatap folder itu lama, sebelum akhirnya mematikan layar. Anissa tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, ini adalah awal dari akhir. Atau justru awal dari kehidupan baru yang tak pernah ia rencanakan, tanpa Firman. Malam itu, ia tidur tanpa air mata. Bukan karena ia tak lagi sakit, tapi karena luka itu sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Besok, ia akan bangkit. Tapi malam ini, ia biarkan dirinya hancur seutuhnya. Pagi itu sunyi. Matahari bersinar malu-malu di balik tirai kamar, namun tak mampu menghangatkan ruang yang dipenuhi ketegangan. Anissa berdiri di dapur, menyiapkan 2 cangkir kopi, salah satu kebiasaannya sejak awal menikah. Tapi kali ini, tangannya bergetar. Cangkir di hadapannya bukan sekadar sarana berbagi pagi dengan suami. Cangkir itu adalah penanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Firman turun dari tangga dengan wajah lelah. Kemeja masih belum dikenakan rapi, dasi tergantung di bahu, dan mata sembab. Bukan karena tangis, tapi karena sisa malam yang tak ia habiskan di rumah. Pagi, katanya singkat, mengambil tempat duduk di meja makan. Anissa tidak langsung menjawab. Ia mengamati wajah itu, wajah yang dulu ia puja, yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi kini, wajah itu seperti topeng. Terlalu sempurna untuk dipercaya. Aku ingin bicara, ucap Anissa akhirnya. Firman mengangkat alis. Sekarang? Anissa meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Iya, sekarang. Ia lalu duduk, membuka ponsel, dan tanpa banyak basa-basi, menunjukkan foto-foto itu, satu persatu. Firman menegang. Matanya menatap layar ponsel, namun wajahnya tetap dingin, tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Kau pikir ini apa, Firman? Tanya Anissa dengan suara tenang, meski jantungnya berdetak seolah ingin meledak. Makan malam berdua, bergandengan tangan,
Masuk hotel. Semua dengan wanita yang sama. Nindi. Firman menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Ia tidak menatap Anissa. Yang ia lakukan justru tertawa kecil. Sinis. Kamu ikutin aku? Tanyanya. Jawab aku. Suara Anissa mulai meninggi. Siapa dia bagimu? Jangan bilang ini hanya rekan kerja. Firman akhirnya menatapnya. Matanya tajam. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena marah. Kamu makin keterlaluan, Nis. Ini semua karena rasa curiga yang gak sehat. Kamu pikir dengan foto-foto kayak gitu, kamu bisa menyimpulkan aku selingkuh? Kamu cuma paranoid. Anissa terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapatkan serangan balik. Tapi ia bertahan. Paranoid? Bisiknya getir. Aku paranoid karena mencium wangi parfum wanita di bajumu? Karena kamu berubah? Karena kamu lebih sibuk dengan ponselmu daripada anak dan istrimu di rumah? Aku gila, begitu? Firman berdiri dengan kasar, kursinya terdorong ke belakang. Iya, karena kamu selalu nyari-nyari kesalahan. Kamu gak pernah ngertiin pekerjaanku. Aku capek, Nis. Capek lihat kamu selalu curiga. Kamu bukan istri yang percaya sama suaminya. Anissa mematung. Nafasnya tertahan. Bagaimana bisa dia yang dikhianati justru dituduh tak setia? Jadi semua ini salahku? Tanyanya lirih. Kalau kamu bisa lebih dewasa, lebih tenang, mungkin rumah tangga ini masih bisa baik-baik aja. Tapi kamu milih buat ngintilin aku, motretin aku, kayak detektif. Mana harga diriku sebagai suami? Nis, kamu mempermalukanku. Mempermalukanmu? Anissa tertawa, pahit dan getir. Yang mempermalukan diri sendiri itu kamu, Firman. Tapi kamu terlalu pengecut untuk mengakuinya. Firman membalas tatapan itu. Kamu tahu apa tentang pekerjaanku? Tentang tekanan yang aku hadapi tiap hari? Kamu di rumah, jaga anak, masak. Itu bukan berarti kamu tahu semua yang aku lalui. Dan Nindi, dia hanya seseorang yang bisa bikin aku merasa dihargai. Akhirnya, sebuah pengakuan. Tak sepenuhnya terang, tapi cukup untuk membenarkan semua dugaan. Anissa menarik napas dalam. Jadi kamu mengaku? Firman terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. Aku nggak bilang aku salah. Aku cuma butuh ruang. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa berarti. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala Anissa. Apa selama ini ia tidak cukup? Tidak berarti? Matanya panas. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih. Amarah mulai tumbuh. Kesadaran mulai mekar. Kalau begitu, ucap Anissa pelan, kamu akan dapat ruang itu. Sebanyak yang kamu mau. Tapi jangan harap aku akan tetap berdiri di sampingmu sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Firman menatapnya, sedikit terkejut. Maksudmu? Maksudku, aku tidak akan diam. Tidak akan lagi. Kau bilang aku tidak dewasa? Baik. Tapi aku tahu apa itu harga diri. Dan aku tahu kapan waktunya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Firman terlihat gelisah. Mungkin ia tidak menyangka Anissa akan melawan. Tapi Anissa sudah terlalu lelah menjadi korban. Ia berdiri. Kau bisa pergi. Kemanapun kau mau. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Dengan langkah mantap, Anissa meninggalkannya di ruang makan. Tangannya gemetar, tapi ia merasa ringan. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa hidup. Pagi itu hujan turun tipis. Langit kelabu menggantung, seolah mencerminkan hati Anissa yang masih gelisah setelah konfrontasi terakhir dengan Firman. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, menatap layar kosong yang memantulkan bayangannya sendiri. Pikirannya berputar. Ia tahu rumah tangganya nyaris karam,
Tapi hatinya tetap menolak percaya bahwa semua yang pernah ia bangun bersama Firman akan runtuh begitu saja. Namun, ia tidak menyangka bahwa badai yang datang ternyata belum mencapai puncaknya. Saat itu, ponselnya berdering pelan. Nomor tak dikenal. Anissa nyaris tak mengangkat, tapi ada dorongan aneh dalam dirinya. Ia tekan tombol hijau. Halo. Suara di ujung sana terdengar hati-hati. Bu Anissa. Iya. Ini siapa ya? Maaf kalau saya lancang menghubungi ibu. Nama saya Maya. Saya rekan kerja Pak Firman di bagian keuangan. Anissa menegakkan tubuh. Detak jantungnya berubah irama. Ada apa ya, Mbak Maya? Ini, sebenarnya saya sudah lama ingin bicara. Tapi saya ragu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya merasa ibu berhak tahu. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang menemani percakapan mereka. Apa maksud Anda? Tanya Anissa pelan. Maya menarik napas panjang sebelum menjawab. Pak Firman, dia tidak hanya menyakiti ibu secara pribadi, tapi juga secara hukum. Dia terlibat penggelapan dana perusahaan. Sudah beberapa bulan terakhir ini. Dan sebagian besar dana itu kami duga digunakan untuk membiayai hubungan dia dengan Nindi. Anissa membeku. Dunia di sekitarnya terasa seperti pecahan kaca yang jatuh berserakan. Penggelapan? Suaranya tercekat. Apa Anda yakin? Saya bagian audit internal. Saya dan satu rekan saya menemukan ketidaksesuaian dalam laporan reimbursement dan transaksi pengeluaran yang menggunakan akses internal Pak Firman. Saat kami telusuri lebih jauh, kami menemukan sejumlah pengeluaran pribadi yang tidak bisa dibenarkan. Tiket pesawat ke Bali, sewa villa di Ubud, belanja barang-barang mewah. Semuanya atas nama Nindi atau menggunakan akun anonim yang ternyata terhubung ke alamat surel pribadi Pak Firman. Anissa menutup mulutnya. Mual. Bukan karena makanan, tapi karena kenyataan yang terlalu busuk untuk ditelan. Kenapa Anda memberitahu saya? Bukankah seharusnya Anda melaporkan ini ke atasan Anda? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami sedang proses internal. Tapi saya merasa ibu berhak tahu lebih dulu. Saya juga wanita. Saya tahu bagaimana rasanya dibohongi. Apalagi, saya pernah melihat Nindi dan Pak Firman bersama. Di parkiran kantor, di jam makan siang. Kami semua tahu. Tapi kami diam. Maya mengirimkan email berisi lampiran data keuangan dan beberapa bukti pendukung. Anissa membuka laptopnya, membuka email itu. Dan di sana, semua tampak jelas. Angka demi angka, tanggal demi tanggal, deskripsi transaksi yang nyaris tak bisa dibantah. Semua rapi, terang, tak terbantahkan. Ada bukti pemindahan dana perusahaan ke rekening pribadi, dengan deskripsi, keperluan promosi, padahal digunakan untuk membayar sewa villa di Seminyak. Ada tiket pesawat 2 penumpang ke Maldives atas nama Nindi dan, yang lebih menyakitkan, Firman menggunakan alamat email kantor untuk konfirmasi pembelian. Mata Anissa mulai basah. Tapi kali ini, ia menahan air matanya. Bukan saatnya menangis. Ini saatnya bertindak. Ia menutup laptop dan berdiri. Pikirannya sudah tersusun rapi. Ia akan mengamankan semua bukti. Menyimpannya dalam beberapa salinan. Ia akan meminta nasihat hukum. Dan bila perlu, ia akan menyeret nama Firman ke hadapan hukum. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Hari itu juga, Anissa menemui seorang pengacara, teman lama dari masa kuliahnya, Dinda. Setelah memperlihatkan data yang ia terima dari Maya, Dinda hanya mengangguk pelan. Kalau data ini valid dan bisa diverifikasi oleh auditor resmi, Firman bisa dikenakan pasal penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Dan kamu bisa menggunakannya juga untuk proses perceraian dan tuntutan harta gono gini. Anissa tidak berbicara. Hanya menatap langit-langit ruangan kantor Dinda yang putih bersih. Kontras sekali dengan hidupnya yang mulai penuh noda. Aku tidak ingin balas dendam,
ujarnya pelan. Aku hanya ingin keadilan. Untuk diriku. Untuk anakku. Aku tidak mau anakku tumbuh dengan ayah yang hanya bisa mengajarkan kepura-puraan. Dinda tersenyum simpati. Dan kamu akan mendapatkannya. Nis, kamu tidak sendiri. Malam itu, Firman pulang dengan wajah lelah, membawa sekotak martabak manis seolah tidak ada yang pernah terjadi. Ia tidak tahu bahwa di atas meja makan telah duduk seorang Anissa yang berbeda. Seorang perempuan yang tidak lagi menunggu penjelasan. Karena kebenaran telah terungkap dengan sendirinya. Anissa menatapnya tanpa senyum. Kita perlu bicara. Lagi. Firman mendesah, meletakkan martabak. Apalagi sekarang? Ini. Anissa menggeser laptopnya ke arah Firman. Tentang dana yang kamu gelapkan. Tentang tiket-tiket yang kamu beli. Tentang uang perusahaan yang kamu pakai buat menyenangkan selingkuhanmu. Firman terdiam. Matanya membelalak. Aku tahu semuanya, Firman. Dan kali ini, kamu tidak bisa kabur. Hari itu langit tampak cerah, tapi hati Anissa mendung. Di tangannya, map tebal berisi bukti-bukti pengkhianatan suaminya terasa seperti beban satu kehidupan. Ada foto-foto, salinan email, laporan keuangan dari Maya, dan printau tiket perjalanan yang pernah Firman pesan atas nama perempuan itu, Nindi. Semua disusun rapi, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan dirinya dari kebohongan yang selama ini membelenggu. Ia berdiri di depan gedung pengadilan agama. Matanya memandang kokohnya bangunan itu, tempat di mana begitu banyak pasangan datang, entah untuk bersatu, atau seperti dirinya, untuk berpisah. Ini bukan akhir hidupmu, Nis, gumamnya pada diri sendiri, menarik napas panjang. Ini awal yang baru. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk. Kabar gugatan cerai itu menyebar seperti api di musim kemarau. Keluarga Firman terkejut, begitu juga keluarga Anissa. Ibunya sempat menelepon dengan nada panik. Kamu yakin, Nak? Masalah rumah tangga itu sebaiknya dibicarakan baik-baik. Jangan langsung ambil keputusan besar. Namun, Anissa menjawab dengan tenang. Ini bukan tentang emosi, Bu. Ini soal hidup dan mati, dalam makna yang sebenarnya. Kalau aku terus bertahan, aku akan mati pelan-pelan. Aku nggak mau jadi perempuan yang dibohongi dan dipermainkan terus. Ini waktunya aku menyelamatkan diriku sendiri. Tak lama setelah itu, Firman datang ke rumah. Ia tidak lagi sekasar malam terakhir mereka bertengkar, tetapi tetap dengan pembelaan yang membuat Anissa muak. Kenapa kamu harus bawa ini ke pengadilan? Kita bisa bicarakan berdua. Anissa, aku minta maaf, ucapnya dengan nada merayu. Anissa menatapnya tajam, tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya datar. Bekunya hati yang terlalu sering dibakar dusta. Sudah terlambat, Firman. Aku sudah cukup bertahan. Bertahun-tahun aku percaya. Aku sabar, aku tutup mata demi anak, demi rumah tangga. Tapi kamu malah pakai kepercayaanku untuk menghancurkan semuanya. Firman mencoba menyentuh tangannya, tapi Anissa menepis pelan. Dan tentang uang itu, kamu bahkan tega merusak karirmu sendiri. Kamu lebih pilih perempuan itu dan hidup mewah yang penuh kebohongan daripada membangun rumah tangga yang jujur. Firman akhirnya duduk, memegangi kepala. Kamu nggak tahu tekanan di kantor, Nis. Aku butuh pelarian. Anissa tersenyum miris. Dan kamu memilih pelarian yang menjatuhkan dirimu dan menjeratku dalam neraka bersamamu. Sidang pertama berlangsung seminggu setelah gugatan diajukan. Firman hadir dengan pengacara, begitu pula Anissa, ditemani Dinda, sahabatnya yang kini menjadi pengacara perceraiannya. Di ruang sidang, semua disampaikan dengan lugas. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya fakta yang berbicara. Firman mencoba menyanggah, tapi bukti-bukti terlalu kuat.
Bahkan hakim tampak mengernyit ketika melihat foto-foto transaksi dana perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi Firman. Di luar ruang sidang, Anissa duduk sendiri di bangku taman kecil pengadilan. Angin sore mengusap pipinya. Ia tidak menangis. Ia justru merasa ringan, seperti beban bertahun-tahun mulai terlepas dari pundaknya. Seseorang menghampirinya, ayah Firman. Pak Rudi, yang selama ini dikenal sebagai lelaki keras, justru kini duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa menit. Aku malu, Nis, akhirnya ia berkata. Malu sebagai orang tua. Aku kira Firman anak yang baik, tapi aku nggak tahu ternyata dia sehancur itu. Anissa hanya menunduk. Saya juga sempat kira begitu, Pak. Pak Rudi mengangguk pelan. Terima kasih karena selama ini sudah menjaga anak saya. Dan saya minta maaf. Air mata yang tak keluar saat sidang, justru menetes pelan saat itu juga. Terima kasih, Pak. Saya nggak pernah menyesal menikah dengan Firman. Tapi saya juga nggak mau menyesal karena terus bertahan di tempat yang salah. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan diketok. Anissa dan Firman resmi bercerai. Hak asuh anak jatuh kepada Anissa, dan Firman diwajibkan memberikan nafkah rutin sesuai ketentuan hukum. Proses hukum penggelapan dana pun mulai bergulir atas laporan resmi dari perusahaan, dan nama Firman perlahan tenggelam dalam sorotan buruk media. Anissa kembali ke rumah kecilnya bersama anak semata wayangnya, Rania. Ia mulai menata hidup baru. Ia kembali bekerja di bidang desain interior yang sempat ia tinggalkan demi rumah tangga. Ia membuka jasa konsultasi dari rumah, perlahan menerima klien dan proyek-proyek kecil. Bu, hari ini kita makan apa? Tanya Rania dengan mata berbinar. Anissa tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Hari ini kita rayakan kehidupan baru. Mau bantu mama masak? Boleh, jawab Rania girang. Anissa berdiri di dapur, menyalakan kompor sambil melirik jendela. Cahaya sore menembus tirai, menghangatkan ruang dapur kecil mereka. Ada luka, ada bekas air mata, tapi juga ada harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anissa merasa bebas. Bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa dibayangi bayangan cinta palsu yang nyaris menguburnya hidup-hidup. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi akhir dari kepura-puraan. Dan awal dari kehidupan yang sebenar-benarnya. Pagi itu kantor tempat Firman bekerja mendadak lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik di lorong, pandangan penuh tanya, dan tatapan karyawan yang menyiratkan kegelisahan menyelimuti suasana. Belum ada pengumuman resmi, tapi semua orang sudah mencium aroma skandal besar yang sedang meletup di balik pintu kaca manajemen. Di ruang rapat lantai 7, Firman duduk dengan wajah tegang. 3 pimpinan manajemen hadir, direktur utama, kepala divisi keuangan, dan head of HR. Di hadapan mereka, terhampar beberapa berkas cetakan yang menyerupai laporan, grafik, dan bukti transaksi. Firman bisa mengenali dokumen-dokumen itu. Itu salinan dari data internal yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Firman, suara HRD memecah keheningan. Kami menerima laporan dari sumber terpercaya, lengkap dengan bukti, bahwa Anda telah menyalahgunakan dana operasional perusahaan untuk keperluan pribadi. Apakah Anda punya penjelasan sebelum kami melanjutkan ke langkah selanjutnya? Firman berusaha tetap tenang, meskipun keringat di pelipisnya menetes. Saya tidak tahu dari mana laporan itu berasal, tapi saya yakin ini hanya kesalahpahaman. Semua transaksi saya sesuai dengan prosedur. Direktur utama membuka map lain. Kami sudah melakukan audit mendalam selama 2 minggu terakhir, Firman. Dan setelah mencocokkan dengan laporan keuangan dari divisi serta rekam transaksi bank, ditemukan bahwa lebih dari 200 juta rupiah dana perusahaan dialihkan ke rekening pribadi Anda. Termasuk pemesanan tiket ke Bali, sewa villa, dan pembelian barang-barang mewah atas nama Nindi Larasati. Wajah Firman memucat.
Kami juga sudah mengonfirmasi keberadaan 2 tiket pesawat kelas bisnis yang Anda pesan atas nama Anda dan Nindi. Termasuk bukti reservasi hotel berbintang yang Anda bayar dengan dana perusahaan. HRD menyambung. Suaranya dingin. Kami diberi foto-foto dan catatan keuangan yang lengkap oleh seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Dan berdasarkan penyelidikan internal, semua bukti yang diberikan valid. Kami harus melaporkan ini ke pihak kepolisian. Dan efektif hari ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat. Firman tidak mampu menjawab. Kepalanya terasa berat, mulutnya kering. Dunia yang dulu ia bangun dengan citra dan kebanggaan runtuh hanya dalam hitungan menit. Kabar pemecatan Firman menyebar seperti ledakan. Grup WhatsApp kantor meledak dengan spekulasi dan bisikan. Beberapa karyawan yang semula mengagumi sosoknya sebagai manajer muda yang cerdas dan percaya diri kini, hanya menggelengkan kepala. Tidak sedikit yang merasa kecewa, bahkan jijik. Pantas aja kemarin dia sering banget keluar bareng Nindi. Iya, gue pernah lihat mereka berdua makan siang di luar kantor, tapi nggak enak ngomong. Gila, pakai uang kantor buat foya-foya. Anissa itu istrinya, kan? Dengar-dengar dia yang laporin semua ini. Selalu kuat banget dia. Nama Anissa mulai disebut-sebut, bukan sebagai istri dari pengkhianat, tapi sebagai perempuan yang berani membongkar kejahatan suaminya sendiri demi kebenaran. Sementara itu, Nindi pun tidak luput dari badai. Meski posisinya sebagai karyawan baru tidak secara langsung berkaitan dengan kasus penggelapan, keterlibatannya secara personal dalam hubungan terlarang dengan Firman memicu kemarahan internal perusahaan. Ia dipanggil HR dan diminta menjelaskan perannya. Ketika ia menangis dan mengatakan bahwa ia hanya terjebak cinta, pimpinan perusahaan tidak memberi empati. Nindi, Anda tetap melanggar kode etik perusahaan. Anda menjalin hubungan dengan atasan langsung dan menerima keuntungan dari dana perusahaan yang tidak sah. Itu cukup sebagai alasan bagi kami untuk mengakhiri kontrak Anda. Anda akan dibebas tugaskan mulai hari ini, ujar HR dengan tegas. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di luar, beberapa karyawan memandangnya dengan campuran simpati dan cemoohan. Katanya sih dia juga yang minta tas-tas branded itu. Bodoh banget, masa nggak sadar uang dari mana? Ya namanya juga cewek numpang hidup mewah, nggak peduli uang halal atau haram. Tak sampai sehari, berita tentang skandal itu bocor ke media sosial. Salah satu akun gosip kantor di Instagram mengunggah potongan laporan audit dengan nama Firman dan Nindi yang disensor setengah. Tapi netizen dengan cepat bisa menebak siapa pelaku sebenarnya. Manajer kece yang sering pamer gaya hidup mewah ternyata maling uang kantor. Si cantik NL yang jadi karyawan baru ternyata ikut nikmati hasil korupsi. Waduh. Kolom komentar dipenuhi kemarahan. Netizen membongkar postingan-postingan lawas Firman dan Nindi, termasuk foto mereka saat di villa yang dulu pernah diunggah dengan caption ambigu. Firman mulai menerima pesan-pesan bernada cemoohan. Akunnya dibanjiri komentar negatif. Teleponnya berdering tanpa henti. Media, teman, bahkan keluarganya. Ibunya sampai jatuh sakit karena malu. Ayahnya, yang dikenal sebagai pensiunan guru disiplin, menolak bicara padanya. Dan di tengah kekacauan itu, Anissa hanya diam. Ia menyaksikan semua dari jauh. Ia tidak membalas pesan Firman yang mencoba mengemis pengertian. Tidak membalas email panjang Nindi yang memohon maaf dan mengaku tidak tahu Firman sudah menikah. Ia memilih tenang, membiarkan badai itu menggulung orang-orang yang menyakitinya, tanpa ia harus turun tangan lagi. Anissa tidak membalas dengan amarah. Ia hanya membalas dengan kebenaran. Dan kini, kebenaran itu sudah bicara lantang kepada dunia. Meski Firman sudah pergi dan masa lalu yang kelam mulai tertutup rapat, luka di hati Anissa masih terasa seperti bara yang belum padam. Setiap pagi, saat ia menatap cermin di kamar kecilnya, bayangan dirinya yang dulu begitu percaya dan penuh harapan tampak berbeda. Ada kelelahan yang mendalam, bukan hanya fisik, tapi juga batin.
Anissa menyadari bahwa perceraiannya bukanlah sebuah penutup yang sempurna, melainkan sebuah perjalanan panjang untuk sembuh. Di balik ketegaran yang ia tunjukkan di depan orang lain, ada gelombang emosi yang terus bergejolak. Rasa sakit, kecewa, marah, dan juga rasa kehilangan yang sulit ia ungkapkan. Suatu sore, Anissa duduk di ruang tamu rumah ibunya. Ia memegang secangkir teh hangat yang mulai mendingin, sementara bibirnya bergetar menahan air mata yang ingin tumpah. Ibu yang duduk di sampingnya merangkul bahunya pelan. "Nak, nggak apa-apa kok menangis. Menangis bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu masih punya hati yang kuat," ucap sang ibu dengan lembut. Anissa mengangguk, mengusap air mata yang mengalir tanpa suara. Ia mulai membuka diri dan menceritakan segala beban yang selama ini dipendamnya. Tentang pengkhianatan Firman, perasaan hancur saat menghadapi kenyataan, dan ketakutan terbesar yang menghantui. Apakah ia bisa membahagiakan anaknya tanpa kehadiran seorang ayah? Menyadari ia butuh bantuan profesional, Anissa mulai mengikuti terapi psikologis. Setiap sesi membuka kembali luka lama, namun juga memberinya kekuatan baru. Terapisnya mengajarkan Anissa bagaimana menghadapi trauma, mengelola amarah, dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. "Proses ini memang tidak mudah," kata terapisnya. "Tapi luka yang tidak disembuhkan akan menghalangi langkahmu untuk maju. Beri waktu untuk dirimu sembuh." Anissa mulai menuliskan jurnal harian sebagai bentuk pelampiasan dan refleksi. Ia mencatat setiap kemajuan kecil, setiap rasa sakit yang berhasil ia lalui, dan setiap mimpi yang perlahan mulai muncul kembali. Selain terapi, Anissa juga mendekatkan diri pada keluarga besar dan sahabat-sahabatnya. Mereka menjadi sandaran, pelipur lara di saat kesepian menyerang. Malam-malam panjang yang dulu ia jalani sendiri kini sedikit lebih ringan dengan kehadiran mereka. Dinda, sahabat sekaligus pengacaranya, sering mengajak Anissa keluar untuk makan malam atau sekadar ngobrol santai di kafe. "Nis, kamu nggak sendirian. Aku selalu di sini, kok." Rania, anak perempuan kecilnya, menjadi sumber semangat terbesar. Setiap senyum dan tawa Rania adalah obat paling mujarab untuk hati Anissa yang terluka. Anissa bertekad untuk menjadi ibu yang kuat dan hadir sepenuhnya untuk Rania, walau harus berjalan di jalan yang sulit. Pekerjaan pun mulai kembali menyibukkan Anissa. Ia menerima beberapa proyek desain interior kecil yang mengisi waktu sekaligus memberi rasa percaya diri. Kemandirian finansial menjadi kunci bagi Anissa untuk merasa lebih bebas dan tidak tergantung pada siapapun. Namun, di balik semua itu, ada saat-saat ketika Anissa duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap langit senja, dan bertanya pada diri sendiri, apakah luka ini benar-benar akan sembuh? Atau aku harus belajar hidup berdampingan dengannya? Pertanyaan itu tetap menggantung. Tapi Anissa mulai menerima bahwa sembuh bukan berarti melupakan. Sembuh adalah tentang menerima kenyataan, memaafkan diri sendiri, dan belajar mencintai hidup kembali, meski dengan bekas luka yang ada. Seiring waktu, Anissa semakin menyadari bahwa untuk benar-benar bangkit, ia harus mulai membangun sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan Rania, putrinya yang kini menjadi sumber kekuatan paling besar baginya. Dengan sisa tabungan yang dimilikinya, hasil kerja keras dan penghematan sejak lama, Anissa memutuskan membuka usaha kecil-kecilan di bidang yang sudah lama menjadi passionnya, catering sehat. Hari-hari awal usaha itu tidaklah mudah. Anissa harus berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai pengusaha sekaligus ibu tunggal. Pagi-pagi ia sudah bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan bahan makanan segar, merancang menu harian, dan memasak. Setelah itu, ia mengantar pesanan ke kantor-kantor dan rumah pelanggan yang sudah mulai mengenal namanya. Sore hari, ketika Rania pulang sekolah, Anissa menjadi guru sekaligus teman bermain yang sabar dan penuh perhatian. Malamnya, ia masih menyempatkan diri mempelajari manajemen bisnis dan pemasaran melalui buku serta internet. Semua dilakukannya dengan penuh semangat, karena ia tahu bahwa ini bukan hanya soal uang, tapi tentang memulihkan harga dirinya dan memberi arti pada hidupnya.
Perjalanan membangun usaha itu penuh dengan tantangan. Ada hari ketika pesanan sedikit, dan ada pula saat bahan baku tiba-tiba mahal sehingga mengancam keuntungan. Ada juga saat kelelahan dan rasa rindu pada masa lalu yang membuat hatinya sesak. Tapi setiap kali itu terjadi, Anissa selalu mengingat alasan terkuatnya, Rania dan masa depan mereka. Di sela-sela kerja keras, Anissa mulai membuka diri untuk belajar dari komunitas pengusaha perempuan di kotanya. Ia menghadiri seminar, workshop, dan acara networking. Di sana, ia bertemu banyak wanita hebat yang punya cerita perjuangan serupa. Dari mereka, Anissa mendapatkan inspirasi dan motivasi baru, sekaligus membangun jejaring yang perlahan memperluas usahanya. Keberhasilan pertama yang nyata datang ketika salah satu pelanggan kantor besar yang rutin memesan catering sehat Anissa merekomendasikannya ke perusahaan lain. Pesanan mulai bertambah, dan merek usaha kecil itu perlahan mulai dikenal. Pendapatan yang bertambah bukan hanya membuat Anissa lega secara finansial, tapi juga membangun rasa percaya dirinya kembali. Ia mulai percaya bahwa meski dikhianati dan disakiti, dirinya bisa berdiri kokoh tanpa bergantung pada siapapun. Namun, di balik kesibukan dan kesuksesan yang mulai tumbuh, Anissa tidak lupa untuk tetap menjaga keseimbangan hidup. Ia mulai rutin menyisihkan waktu untuk diri sendiri, berjalan-jalan di taman, membaca buku favorit, dan belajar meditasi untuk menenangkan pikiran. Proses ini membuatnya semakin kuat, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Suatu hari, di sebuah acara komunitas pengusaha muda, Anissa bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, yang juga sedang membangun bisnis startup di bidang teknologi. Mereka berbincang hangat, saling bertukar ide, dan tanpa disadari, benih persahabatan mulai tumbuh. Bagi Anissa, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan, tapi sebuah titik awal lembaran baru yang penuh kemungkinan. Dari seorang wanita yang pernah terpuruk dan merasa dikhianati, Anissa kini menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Ia belajar bahwa kehidupan memang penuh liku dan kadang kejam. Tapi dengan keteguhan hati, setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap kegagalan adalah pijakan untuk meraih sukses. Langkah Anissa untuk bangkit dan berdiri kembali bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari perjalanan baru yang jauh lebih bermakna. Dan ia siap menjalani hari-hari yang akan datang dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Matahari sore menyisakan cahaya keemasan ketika Anissa sedang membereskan meja kerjanya di ruang kecil yang juga berfungsi sebagai dapur usaha cateringnya. Suara dering ponsel memecah kesunyian. Di layar muncul nama yang sudah lama tak ia harapkan, Firman. Genggaman Anissa pada ponsel itu terasa berat. Ia tahu, ini bukan sekadar telepon biasa. Dengan napas dalam, ia mengangkat panggilan itu. Anissa? Suara Firman terdengar serak, penuh penyesalan. Aku mau bertemu. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu menjadi tempat favorit mereka. Firman duduk dengan wajah yang tampak lelah dan hancur. Matanya yang dulu penuh semangat kini redup dan penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Anissa, aku salah. Aku bodoh. Aku telah kehilangan segalanya karena kesalahanku sendiri, kata Firman dengan suara bergetar. Anissa menatapnya tajam, menahan amarah yang lama terpendam. Kau datang sekarang. Setelah kau kehilangan segalanya? Setelah kau hancurkan hidup kita? Apa kau pikir aku masih punya ruang untukmu? Firman terdiam. Aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku hanya ingin minta maaf, dan berharap suatu hari kau bisa memaafkanku. Anissa menarik napas panjang. Dulu aku pernah percaya padamu. Tapi sekarang, aku telah belajar dari luka itu. Kau bukan lagi bagian dari masa depanku, Firman. Aku sudah berdiri sendiri. Aku punya hidup baru yang kau hancurkan. Firman menunduk, tak kuasa membalas tatapan dingin itu. Anissa, aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya.
Walau mungkin tak bisa denganmu, tapi aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, ucap Firman lirih. Anissa menggeleng. Kalau memang kau mau berubah, lakukan itu untuk dirimu sendiri. Jangan harap aku akan menunggu atau membuka pintu untukmu lagi. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Pertemuan itu menjadi titik penegasan bagi Anissa, bahwa ia tak lagi terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Ia bebas memilih untuk membangun hidup baru tanpa bayang-bayang Firman. Setelah Firman pergi, Anissa merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Ia sadar, keputusan untuk menolak kembalinya Firman bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk cinta pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Anissa tetap fokus pada usahanya yang semakin berkembang dan hubungan hangat dengan Rania. Firman mungkin pernah menjadi bagian dari masa lalunya, tapi kini ia hanyalah sebuah pelajaran berharga, bukan bayang-bayang yang menakutkan. Anissa mulai menuliskan kalimat-kalimat harapan di jurnalnya, menguatkan dirinya bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan ia siap menjalani hari-harinya dengan penuh keberanian dan cinta untuk dirinya sendiri dan anaknya. Pagi itu, udara sejuk menyapa lembut teras rumah kecil Anissa. Cahaya matahari yang hangat menyelinap melalui daun-daun pohon, menerangi wajahnya yang tampak tenang. Dengan secangkir teh di tangan, Anissa menatap langit yang perlahan berubah warna dari kelabu malam menjadi jingga keemasan. Luka di hatinya memang tak pernah benar-benar hilang, tapi kini luka itu sudah berubah menjadi bekas yang tak lagi berdarah, tak lagi menghambat langkahnya. Luka itu mengajarkan dia arti kekuatan, kesabaran, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Setelah semua yang ia lalui, pengkhianatan, kesedihan, dan perjuangan, Anissa menyadari sesuatu yang sangat berharga. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika seseorang mencintai kita, tapi saat kita mampu mencintai diri sendiri tanpa syarat. Anissa mengingat perjalanan panjangnya. Dari seorang istri yang setia dan penuh harap, menjadi wanita yang terpuruk, lalu bangkit dari reruntuhan hidupnya. Ia belajar bahwa setiap kejatuhan adalah peluang untuk bangkit lebih kuat. Setiap air mata adalah benih yang menumbuhkan keberanian, dan setiap kegagalan adalah guru terbaik. Kini, Anissa tidak lagi mencari-cari cinta dari orang lain yang mungkin saja menyakitinya. Ia sudah menemukan cinta sejati yang sesungguhnya, mencintai dirinya sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihannya, serta menjaga hati dan jiwanya dengan penuh kasih. Anissa memandang Rania yang sedang bermain di halaman dengan riang. Senyum kecil putrinya adalah hadiah terindah yang tak akan pernah ia tukar dengan apapun di dunia ini. Bersama Rania, ia akan terus melangkah, menulis cerita baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dalam hati, Anissa berjanji untuk selalu menghargai dirinya sendiri, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Bahwa luka yang pernah ada bukanlah akhir, tapi justru awal dari kebahagiaan yang lebih besar. Matahari pagi terus naik, menerangi dunia yang baru, dunia Anissa yang penuh kekuatan, harapan, dan cinta sejati dari dirinya sendiri.